Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih? Gimana ceritanya sebuah doa yang begitu personal, yang diucapkan ribuan tahun lalu, bisa jadi sebuah panggilan global buat kita semua hari ini? Nah, kali ini kita akan bedah hubungan yang luar biasa antara doa terakhir Yesus untuk para pengikutnya dengan tindakan baptisan. Yuk kita lihat gimana sebuah momen yang begitu intim bisa berubah jadi misi untuk seluruh dunia. Jadi, pertanyaannya, apa sih permintaan terakhir Yesus buat para pengikutnya? Di saat-saat paling genting dalam hidupnya, Yesus tuh nggak minta kekayaan atau kekuasaan buat mereka. Sama sekali bukan. Justru, dia mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam lewat sebuah doa yang luar biasa yang tercatat di Injil Yohanes pasal 17. Oke, kita masuk bagian pertama. Doa terakhir Yesus. Kita bakal selami doa yang sangat intim dan kuat ini. Doa yang bukan cuma buat murid-murid yang ada di sana waktu itu, tapi juga buat kita semua, orang percaya di sepanjang zaman. Coba deh, bayangin suasananya. Sesaat sebelum dia ditangkap, Yesus melihat ke langit dan berdoa. Dan apa yang dia katakan? Wah, ini bukan doa biasa loh. Ini benar-benar curahan hatinya yang paling tulus untuk orang-orang yang dia kasihi. Sebuah doa yang gemanya masih terasa sampai sekarang. Nah, ini dia nih poin utamanya. Dari awal doanya aja, Yesus langsung mendefinisikan ulang apa itu hidup kekal. Ternyata ini bukan cuma soal hidup selamanya, bukan. Tapi ini soal hubungan, soal mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah inti dari seluruh misinya. Lanjut ke bagian 2, satu di dalam dunia. Nah, dari sini doanya beralih ke permintaan-permintaan yang lebih spesifik buat para pengikutnya yang harus melanjutkan hidup di dunia. Di doa ini, ada satu hal yang menarik banget, semacam paradoks gitu. Yesus minta supaya pengikutnya tetap di dalam dunia, terlibat, nggak mengasingkan diri, tapi di saat yang sama mereka harus bukan dari dunia. Artinya identitas dan nilai-nilai hidup mereka itu sumbernya beda, bukan dari dunia ini. Dan permintaan Yesus itu spesifik banget ya, bukan Tuhan angkat mereka dari dunia, tapi justru lindungi mereka di dalamnya. Ini nunjukin kalau iman kita itu memang dirancang untuk dijalani di tengah tantangan dunia, bukan buat dihindari. Kehadiran kita di dunia ini ada tujuannya. Jadi, kenapa sih harus dilindungi? Kenapa harus tetap di dunia? Nah, ini semua muaranya ke satu hal, kesatuan. Betul, kesatuan. Yesus percaya kalau kesatuan para pengikutnya ini bakal jadi bukti paling kuat buat dunia bahwa misinya itu nyata dan berasal dari Tuhan. Oke, bagian 3, misi bagi para murid. Doa untuk kesatuan ini bukan cuma buat kepentingan internal aja. Ternyata ini adalah landasan, semacam launchpad gitu, untuk sebuah misi global. Wow, bahasanya di sini kuat banget kan? Ini seperti penyerahan tongkat estafet. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, sekarang Yesus mengutus para pengikutnya. Doa yang tadinya terasa sangat pribadi, sekarang jadi sebuah tugas publik. Nah, disinilah benang merahnya kelihatan jelas banget. Pengutusan dalam doa di Yohanes 17 tadi menemukan perintah praktisnya di amanat agung dalam Matius 28. Doa untuk kesatuan dan perlindungan tadi jadi bahan bakar buat perintah untuk pergi, menjadikan murid, dan membaptis. Bagian 4, makna baptisan. Oke, tadi kan disebut membaptis. Sebenarnya apa sih artinya baptisan itu? Yuk kita bedah tindakan simbolis yang jadi inti pemuridan ini. Gampangnya gini, baptisan itu semacam deklarasi publik. Ini adalah cara kita secara fisik nunjukin komitmen kita secara batin. Sebuah tanda bahwa kita menjawab panggilan untuk jadi murid, panggilan yang sama dengan yang Yesus doakan. Tapi simbolismenya itu jauh lebih dalam dari sekedar basah-basahan loh. Waktu seseorang ditenggelamkan ke dalam air, itu simbol dari mengubur cara hidup yang lama, mati bagi dosa. Dan waktu diangkat lagi dari air, itu simbol kebangkitan untuk hidup yang baru di dalam Kristus. Ini adalah gambaran fisik dari sebuah transformasi rohani yang total. Dan deklarasi publik ini dampaknya itu kemana-mana. Ini adalah sebuah pernyataan di hadapan Tuhan, di hadapan dunia roh, yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, dan tentunya di hadapan sesama manusia. Ini pernyataan yang tegas tentang kepada siapa kita berpihak. Oke, kita sampai di bagian terakhir, ciptaan yang baru. Apa sih hasil akhir dari semua ini? Ayat ini wah benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah ya. Jadi baptisan itu lebih dari sekedar ritual. Baptisan adalah penanda dari sebuah realitas yang baru sekali. Ini nandain kalau seseorang itu secara fundamental udah jadi ciptaan yang baru. Yang lama udah lewat. Jadi, intinya apa?
Intinya, tindakan baptisan itu nandain adanya sebuah perpindahan kesetiaan. Ini adalah deklarasi bahwa hidup kita sekarang didedikasikan untuk sebuah tujuan yang baru. Ini adalah pernyataan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, tapi sekarang kita milik Kristus. Jadi, kita sudah lihat ya perjalanannya. Dari sebuah doa yang intim untuk kesatuan dan perlindungan, semua itu berkembang jadi misi global yang disimbolkan lewat baptisan. Perjalanan dari keyakinan pribadi menjadi ekspresi publik. Semua ini membawa kita pada satu pertanyaan refleksi yang sangat pribadi dan mendalam. Pertanyaannya adalah untuk Anda. Apakah Anda mau memberi diri Anda untuk dibaptis sekarang juga? Terima kasih sudah menyimak.